Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Yani Rahmatillah dari UPTD SDN 1 Tegal Taman, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu, ditemani oleh Ibu Iin Nuraini SPDSD, akan melaksanakan supervisi akademik dengan tahapan terdiri dari pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi. Percakapan ini dilakukan sebelum dilaksanakannya observasi di dalam kelas atau supervisi kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Sementara pra-observasi ini sebagai percakapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya perlu tanyakan. Yang pertama, kelas berapa yang akan Ibu ajar dan diobservasi atau disupervisi? Kelas yang saya ajar kelas 5. Oh, kelas 5 ya Bu ya. Mata pelajaran yang akan diajarkan Ibu? Untuk mata pelajarannya mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Berkait dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Ya, untuk tujuan pembelajarannya seperti yang saya buat dalam RPP, itu untuk mengajarkan peserta didik menjadi pribadi yang cinta tanah air melalui pengenalan sejarah serta menerima dan membuat informasi lewat pengumuman. Berarti di sini tujuannya adalah pengenalan sejarah, menerima dan membuat informasi lewat pengumuman ya Bu ya. Terus bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dan diobservasi? Untuk area pengembangannya yang ingin saya capai di sini, pemahaman peserta didik tentang sebuah pengumuman. Jadi pemahaman isi sebuah pengumuman, kedisiplinan dan kekompakan. Jadi yang ingin dicapai adalah pemahaman tentang sebuah pengumuman, kedisiplinan dan kekompakan ya Bu ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model ataupun metode pembelajarannya Ibu. Strategi pembelajaran yang saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasar kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Sementara untuk metodenya, saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, berarti nanti strategi yang Ibu terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, sementara model pembelajarannya adalah PBL dan metodenya menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu ya Bu ya. Bagaimana media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti Bu? Medianya tentunya akan saya gunakan itu ya berbagai macam ragam teks pengumuman dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Gitu ya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa? Untuk pelaksanaannya sesuai jadwal pelajaran, yaitu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Untuk jamnya saya ambil jam pertama karena kebetulan sesuai dengan jadwal hari itu juga. Baik Ibu, berarti kita nanti akan berjumpa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 jam pertama ya Bu ya. Pertama, saya akan mengobservasi dan mencatat
apa yang terjadi di kelas Ibu. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa pada hari Rabu. Oke, demikian percakapan pra-observasi ini hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu bersama-sama. Mbak Karina sini, Karina maju, pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
Mbak SPD. Beliau sebagai panitia karya wisata kelas 5. Wadah pengumuman yang berisikan tentang kegiatan pesantren Ramadan bagi seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 UPTD SDN 1 Tegal Taman tanggal 18 sampai 23 Maret 2024 dengan menggunakan busana muslim. Silakan buat pengumumannya. Ya, kalau sudah selesai, coba dari kelompok putri dulu. Silakan. Yang lain ya, perhatikan. Baik, sekarang duduk semuanya. Karena sudah selesai, kita ulangi lagi. Tadi siapa yang menulis pengumumannya? Yang menulis pengumuman tadi siapa? Siapa? Aini sebagai apa? Guru? Ya. Aini agama? Kepada siapakah pengumuman tadi ditujukan? Siswa kelas 4, 5, dan 6. Tentang apa pengumuman tersebut? Tentang apa? Apa saja rincian informasinya? Tadi ada apa aja informasinya? Apa saja informasinya tadi? Waktunya kapan? 17 sampai 23 Maret. 18 sampai 23 Maret. Kemudian waktunya dari pukul berapa tadi? 8 sampai pukul 12. Tempatnya di mana? Ya. Kemudian ketentuannya menggunakan pakaian muslim. Nah, itu yang kalian pelajari hari ini. Yang kita pelajari barusan itu tentang pengumuman. Oke, hanya itu saja. Mata pelajaran sudah selesai. Kalian sudah paham semuanya? Kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yani Rahmatillah dari UPTD SDN 1 Tegal Taman, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Iin Nuraini SPDSD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan ditemani pula oleh pengajar praktek saya Bapak Ahmad Rifai SPDT MPD. Assalamualaikum Mbak Ahmad. Siap, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Iin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada percakapan observasi ini kita akan memperbincangkan jalannya proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dan saya observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi apa dan bagaimana yang sudah dilakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu selama berjalannya observasi yang telah dilaksanakan? Perasaan saya yang jelas pastinya grogi, gugup, tidak seperti biasanya. Karena biasanya ngajar tidak ada observasi, ini ada rekan sejauh
nunggu di belakang saja udah ada groginya, deg-degan. Iya, jadi grogi ya Bu ya. Grogi. Bisa diceritakan kembali Bu, pada area pengembangan apa yang jadi prioritas dan langkah pembelajaran apa yang sudah dilaksanakan di dalam kelas? Area pengembangan yang ingin dicapai pembelajaran kemarin itu ya, pemahaman tentang isi sebuah pengumuman, kemudian kedisiplinan dan kekompakan. Pemahaman isi sebuah pengumuman, kedisiplinan dan kekompakan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, apakah area pengembangan tersebut sudah dicapai atau belum? Kalau untuk memahami isi pengumuman mungkin sudah dicapai dan sudah paham, siswa sudah mengerti. Tetapi kalau untuk kedisiplinan dan kekompakan sepertinya belum maksimal. Karena masih banyak siswa yang masih asik dengan bermain sendiri, asik sendiri. Jadi diajak kompak berdiskusinya itu belum maksimal. Tugas diskusi itu masih dikerjakan hanya beberapa siswa saja diserahkan, sementara anggota yang lainnya asik sendiri. Iya. Kalau di ranking dari 1 sampai 10 kira-kira kedisiplinan dan kekompakan anak kelas 5 tersebut di angka berapa Ibu? Masih di angka sekitar 5. 5 ya. Iya. Sementara target yang Ibu inginkan di angka berapa Bu? Kalau ingin target ingin sampai 8. 8 ya. Iya. Nah, kekurangan atau kendala apa yang dihadapi selama proses pembelajaran menuju area pengembangan di kelas 5 tersebut Bu? Ya, menurut saya itu kurang dalam kedisiplinan dan kekompakan. Nah, kira-kira Masih. kurang disiplin ya Bu ya. Iya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya mungkin karena instruksi saya yang disampaikan ke siswa itu mungkin kurang jelas lah, instruksi saya. Kemudian pembagian tugas dalam kerja kelompok itu mungkin masih kurang jelas. Iya. Jadi yang mengerjakan hanya sebagian, tidak, ya bekerja samanya kurang lah, kekompakannya. Mungkin saya dalam pembagian tugasnya itu belum tersampaikan dengan baik. pembagian tugasnya yang belum. Iya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Bagaimana Ibu mengatasinya kira-kira? Ya mungkin kedepannya saya harus memberikan tugas yang lebih jelas lagi dalam pembagian kelompok itu, supaya semua anggota kelompok itu bisa bekerja sama dengan baik. Oke. Jadi nanti Ibu akan memberikan perintah yang lebih jelas ya Bu? lagi. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut Ibu? Insya Allah minggu depan ya, di minggu depan mungkin di hari yang sama atau pelajaran yang sama bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa direalisasi ya Bu ya, secepatnya. Saya akan tunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya. Terima kasih Ibu. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ahmad selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan baliknya Pak, atau tanggapan terhadap jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Monggo Bapak. Baik, terima kasih kepada CGP Pak Yeni dan juga coachingnya siapa? Ibu Iin. Dari yang saya amati tadi secara global itu sudah mencakup semua ya. Ada tujuan percakapan, kemudian umpan balik. Kemudian saya tadi apresiasi banget ada area pengembangannya dan itu jadi kesepakatan. Kemudian rencana pengembangan ke depannya tadi sesuai alur coaching yang tadi ini kan. Kalau boleh sedikit ini ada beberapa hal yang sebagai catatan terutama untuk coach CGP Pak Yeni,
berikan apresiasi dan umpan balik terkait apa tadi rencana tindak lanjutnya itu apresiasinya lebih ke pengembangan dirinya lebih ditingkatkan lagi. Tadi sudah bagus, tidak mengeluarkan idenya Pak Yeni, tapi langsung idenya Bu Iin. Hanya kalau boleh ngasih masukan itu apresiasinya ya, bukan ke teknis ya. Tadi sudah bagus. Apresiasinya bahwa Bu Iin ini tadi punya rencana bagus nih, ini tingkatan ini gitu. Itu apresiasi. Itu saja sih Pak. Kalau dari segi teknis tadi bagus, tidak idenya datang dari Bu ini, kemudian tadi ada juga rencana kalau bagus, hanya tadi apresiasi saja. Saya kira itu Pak Yeni, terima kasih. Semoga kegiatan di Guru Penggerak ini membawa manfaat, khususnya Bu Iin sebagai coach, juga sekolah ini sebagai instansi CGP-nya Pak Yeni. Terima kasih, dikembalikan ke Siap. Pak Yeni. Terima kasih Pak Ahmad sudah memberikan umpan balik dan tanggapan terhadap percakapan pasca observasi, dan selesailah tahapan kegiatan supervisi akademik mulai dari pra observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi. Terima kasih Ibu Iin Nuraini, terima kasih Pak Ahmad Rifai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.